Frank Caprio yang dikenal sebagai hakim terbaik dunia meninggal pada 20 Agustus 2025. Ribuan orang mengiringi prosesi pemakamannya di Providence, Rhode Island, Amerika Serikat yang diberitakan di berbagai media, termasuk siaran langsung di media sosial sang hakim. Suasana penuh haru tersebut mencerminkan betapa besar rasa kehilangan yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga dan kerabat dekatnya, tetapi juga bagi masyarakat luas yang pernah tersentuh oleh kebijaksanaan sang hakim. Kehadiran ribuan pelayat merupakan bentuk penghormatan terakhir bagi seorang hakim yang dikenal penuh empati dan belas kasihan ketika memutuskan perkara. Awalnya, Frank Caprio hanya dikenal di lingkup lokal. Namun, lewat acara televisinya Coach in Providence, dunia kemudian mengenal sosoknya. Cuplikan persidangan yang ia pimpin sering viral, karena setiap keputusan yang ia buat selalu disertai pemahaman mendalam terhadap kondisi orang-orang yang berdiri di hadapannya sebagai terdakwa. Frank Caprio sendiri berasal dari keluarga imigran Italia yang hidup sederhana di Providence. Sejak kecil, ia merasakan kerasnya hidup dan turut membantu orang tuanya mencukupi kebutuhan keluarga. Dengan kerja keras, Frank Caprio berhasil menempuh pendidikan hukum dan akhirnya dipercaya untuk duduk di kursi hakim. Dari pengalaman masa lalunya dan interaksi dengan para pelanggar hukum, lahir empati yang mendalam dalam diri sang hakim, yang kemudian tercermin dalam setiap keputusannya sebagai seorang hakim. Berbeda dengan banyak ruang sidang yang serius dan penuh ketegangan, ruang sidang Frank Caprio selalu menghadirkan kehangatan, senyum, dan bahkan tawa tanpa mengurangi ketegasannya dalam menegakkan hukum. Ia tidak hanya menilai kasus dari sisi aturan, tapi juga dari sisi kemanusiaan. Setiap orang diberi kesempatan untuk menceritakan latar belakang, alasan, dan perjuangan hidup mereka sehingga hukum tidak terasa menakutkan, melainkan sarana pembelajaran bagi mereka. Sesekali ia bahkan mengajak anak-anak atau anggota keluarga yang hadir untuk ikut berpendapat yang membuat suasana lebih bermakna. Kisah ini menarik untuk diceritakan agar kita selalu ingat untuk tidak menghakimi seseorang tanpa mendengarkan keseluruhan cerita di balik apa yang terjadi. Ketika empati dan hati nurani menjadi panduan dalam mengambil keputusan, dampaknya tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menyentuh dan memperbaiki hidup orang lain. Dengan hati nurani, tindakan kita tidak sekadar menjalankan aturan, melainkan menebarkan kebaikan yang bisa bertahan lama. Dengan mengedepankan empati, setiap pilihan yang kita buat berpotensi membawa harapan untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan.